8 orang warga desa Blitar, Kabupaten Rejang Lebong menjadi korban penembakan yang dilakukan aparat kepolisian saat menggelar razia cipta kondisi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. 2 diantaranya harus meregang nyawa setelah tidak bisa lagi diselamatkan. Tindakan petugas kepolisian ini pun menjadi sorotan publik karena ironisnya penembakan petugas dinilai sebagai tindakan diskresi di lapangan. Setelah mobil yang membawa rombongan keluarga itu menyalahi aturan dengan menerobos pemeriksaan petugas saat razia digelar. Benarkah penembakan polisi yang merenggut nyawa warga ini adalah sebuah tindakan diskresi? Lalu seperti apa sebenarnya diskresi itu harusnya dilakukan? Inilah News Story Insight. Lokasi razia yang berujung maut di Lubuk Linggau diketahui sebagai kawasan yang dikenal rawan tindak kejahatan. Lalu seperti apa kondisi sebenarnya di jalur merah ini? Kami hadirkan penelusurannya sesaat lagi di NSI. Penggunaan senjata laras panjang dalam penembakan warga saat razia lalu lintas dipertanyakan oleh banyak pihak. Lalu seperti apa sebenarnya prosedur diskresi di kepolisian dilakukan? Berikut. Penggunaan senjata laras panjang dalam penembakan warga saat razia lalu lintas dipertanyakan oleh banyak pihak. Lalu seperti apa sebenarnya prosedur diskresi di kepolisian dilakukan? Berikut liputannya. Membahas bagaimana diskresi di kepolisian itu dilakukan telah hadir di studio Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Rikwanto. Pak Rikwanto, terima kasih sudah hadir. Sinar Ombudsman Republik Indonesia Bapak Adrianus Meliala. Pak Adrianus, terima kasih Indonesia Bapak Adrianus Meliala. Pak Adrianus, pelajaran apa yang bisa diambil? Berkaitan juga bersikap reaktif terhadap razia yang dilakukan. Oke, apa tanggapan dari Ombudsman sendiri, Bang Adrianus? Kan itu kan sesuatu yang sudah masuk dalam kategori tidak. Dia malah menggunakan orang polisi yang memiliki senjata, bisa menggunakan senjata dalam artian kita bahas ini soal bisa melakukan penembakan. Berlindung di bawah di balik diskresi yang dimiliki. Itu tahapannya seperti apa sampai kemudian boleh melakukan penembakan? Memang dia dilengkapi dengan senjata ya. Kemudian kan ini juga kan target yang bergerak, Pak. Iya, tugas itu ketat ya. Oke. Jadi sudah sangatnya juga sedikit, tapi kita sejumlah kasus diskresi kepolisian pernah terjadi. Lalu apa saja kasus tersebut dan seperti apa dampaknya? Berikut informasinya. Tanggapan kemudian, saya angkat satu kasus soal putusan Rashid. Ada diskresi atau tidak di kasus itu? Kalau nggak salah pada itu. Tapi kasus yang sama Pak, mungkin sedikit saya membantu mengingatkan Anda soal kasus Efriani. Syok juga, ditahan juga, korbannya meninggal juga. Tapi ternyata ada perlakuan yang berbeda. Terakhir, bagaimana menjelaskan soal diskresi ini supaya penegakan dan masyarakat juga bisa lebih memahami. Ada diskresi yang ternyata ketika berhasil, ini kan kacamatanya, perspektifnya macam-macam ini. Masyarakat juga lebih mengerti soal diskresi yang dilakukan atau diambil oleh pihak kepolisian. Pertimbanganlah dua-duanya. Pemirsa, aparat kepolisian punya wewenang penuh dalam melakukan diskresi di lapangan. Penggunaannya tentu harus tepat dan bertanggung jawab. Diskresi bukanlah kewenangan yang tanpa aturan yang bisa merenggut jiwa tidak berdosa. Karena aparat kepolisian harus menjadi garda terdepan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Bukan malah membuat rasa takut di hati masyarakat itu sendiri. Saya Fitri Malik, sampai jumpa.